Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan novel master versi novel bagian 1448. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll... Itu pasti akan terluka parah dan bahkan mungkin akan mati. Tetapi bagaimana dengan Qingchen? Seorang generasi muda, seorang pemuda yang bahkan hanya memiliki kultivasi setengah langkah supreme, tetapi itu dapat memblokirnya. Apakah semua orang sedang bercanda? Sebelumnya Penatua Yilau dan yang lainnya sebenarnya telah meragukan apakah tingkat kultivasi Qingchen disembunyikan. Tetapi sekarang ketika Xian Supreme memverifikasi kultivasi Qingchen yang sebenarnya, dan Qingchen benar-benar tidak menyembunyikan kultivasinya, karena Qingchen itu sebenarnya hanyalah setengah langkah supreme. Hal itu membuat Penatua Yilau dan semua orang pun tidak menyangka. Jadi bagaimana jika saya dapat memblokir serangan spiritual Anda? Bahkan jika tubuh fisik Anda sendiri yang datang ke sini, saya dapat membunuh tubuh Anda secara langsung, kata Qingchen. Gila, orang ini benar-benar orang gila. Sombong, apakah dia tahu apa yang dia bicarakan? Mendengar kata-kata Qingchen, itu seketika mengejutkan semua orang yang hadir dan membuat mereka semua terdiam. Seorang pemuda yang hanya berada di setengah langkah supreme memprovokasi makhluk supreme tingkat tengah dan bahkan mengatakan dia akan membunuhnya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kata-kata seperti ini seperti kata-kata orang gila dan juga sombong. Anak muda, kamu terlihat sangat percaya diri, tetapi kata-katamu itu terlalu sombong, kata klon dari Xian Supreme. Dia menus dingin dan lalu melihat Qingchen yang masih bisa bertahan di bawah serangannya. Dia segera berteriak dengan marah. Sebelum kemudian, boom. Saya kemudian melihat kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya di dunia ini sedang mendidih, dan aura kegelapan yang mengepul langsung menyatu ke dalam tubuh bayangan spiritual Xian Supreme. Pada saat ini bagi Xian Supreme, jika dia diprovokasi oleh seorang pemuda seperti itu, dan jika dia tidak membunuhnya, bagaimana sekte Kaisar Xian miliknya bisa mendapatkan pijakan di benua Heiyu ini? Oleh karena itu saat ini, duar. Telapak tangan gelap yang direntangkan Qingchen mengeluarkan bunyi berderak, dan itu terus pecah di bawah aura luar biasa dari Xian Supreme. Di bawah kekuatan penuh bayangan spiritual Xian Supreme, Qingchen seketika merasakan kekuatan yang tak tertandingi menekannya, seolah-olah ribuan gunung suci kuno menekan tubuhnya. Ini adalah serangan spiritual dari tanda batu supreme di tingkat supreme tahap tengah. Ketika Qingchen pertama kali memasuki penjara iblis tak terbatas, Qingchen bertarung melawan orang kuat dari klan kegelapan. Meskipun orang kuat dari klan kegelapan yang bernama Gu Yi itu hanyalah setengah langkah supreme, tetapi dia memiliki kekuatan yang tidak lemah, seperti ahli supreme tahap awal. Ini karena klan kegelapan telah melampaui reinkarnasi alam semesta. Teknik yang mereka praktikan dan aturan yang mereka kendalikan itu telah melampaui teknik beberapa orang kuat di alam semesta ini. Sekarang meskipun tanda batu supreme ini itu hanyalah harta tingkat setengah langkah supreme, tetapi dalam hal kekuatan itu pasti tidak lebih lemah daripada puncak tahap tengah supreme dan bahkan lebih menakutkan. Bahkan bayangan spiritual dari Xian Supreme ini itu sebenarnya sudah cukup untuk menekan master tingkat supreme biasa di alam semesta ini. Saat ini dengan penindasan terus-menerus dari Xian Supreme, tangan kegelapan yang dilepaskan oleh Qingchen pun segera mengeluarkan suara runtuh, dan kekuatan mengerikan terus menghancurkan tubuh Qingchen. Boom! Suara retakan tulang terus terdengar dari tubuh Qingchen, dan suara ledakan juga terus terdengar, membuat semua orang menggigil. Pada saat ini banyak pria kuat tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka ketika melihat bahwa Qingchen yang sebelumnya begitu mendominasi sekarang ditekan dengan sangat ketat. Qingchen itu terperangkap dengan kuat di bawah kekuatan kegelapan dan dihancurkan sampai mati dengan penindasan yang sangat menakutkan. Jika Anda membuat marah klan Kaisar Xian, maka konsekuensinya akan sangat buruk. Ayah, bunuh dia! Teriak Kaisar Xi. Dia mengeluarkan raungan yang ganas. Sementara Yilau saat ini juga sangat bersemangat. Wah, hari ini tahun depan pasti akan menjadi peringatan kematianmu.
Kata bayangan spiritual Sien Supreme itu. Dia berkata dengan dingin. Oh, benarkah? Tapi saya pikir itu pasti akan menjadi peringatan kematianmu, kata Qinchen. Meskipun ada suara ledakan yang dahsyat yang keluar dan terdengar dari tubuh Qinchen, tetapi terlihat Qinchen tetap tidak bergeming. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata dengan santai, saya harap kalian semua dari gerbang Kaisar Sihen tidak akan mati semuanya, karena jika sampai kalian semua mati, hari ini di tahun depan tidak akan ada yang beribadah ke kuburanmu, kata Qinchen. Kurang ajar. Mendengar bahwa kata-kata Qinchen itu sangat berani dan Qinchen sangat berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu saat ini, Sien Supreme tiba-tiba menjadi lebih galak lagi. Dan duar, energi kegelapan yang dimiliki di tanah luar kegelapan ini menjadi semakin menakutkan dan sangat kuat. Dengan raungan tubuh Qinchen pun seketika mengeluarkan suara berderak dan aliran kekuatan gelap mengalir ke tubuhnya seolah-olah masuk ke dagingnya dan itu akan mengoyak tubuhnya. Ada suara retak. Semua orang melihat bahwa kekuatan kegelapan yang berevolusi di tubuh Qinchen seperti pastel porselen dengan retakan-retakan yang terus muncul. Pada saat ini di tubuh Qinchen, aura kegelapan supreme yang menakutkan terus mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan, seolah-olah itu akan menghancurkan tubuh fisik Qinchen. Saat ini Qinchen seperti pecahan porselen yang retak. Hanya dengan sedikit sentuhan, Qinchen bisa pecah berkeping-keping dan tubuhnya akan roboh di tempat. Tuan muda, kata Nona Sikong Anyun di bawah perlindungan Qinchen. Nona Sikong Anyun tampak cemas dan buru-buru mengaktifkan jimat di tubuhnya. Menurutnya Qinchen saat ini berada di dalam kehancuran dan itu bisa hancur kapan saja. Dan boom, Nona Sikong Anyun menggeretakkan giginya. Sebuah rune tiba-tiba menyala dari tubuhnya. Itu meledak. Kekuatan supreme yang menakutkan akan segera meledak. Dan ini adalah bayangan energi spiritual peninggalan ayahnya, yaitu Sikong Jen, sang pemimpin tanah suci Sikong, yang dapat diaktifkan di tubuhnya jika dirinya dalam bahaya. Di atas langit, mata Sien Supreme sedikit berubah dan menunjukkan rasa dingin. Boom, dia pun mengintensifkan datangnya kekuatan kegelapan, dan kekuatan mengerikan terus-menerus mengalir ke tubuh Qinchen seperti lautan luas, dan dia memanfaatkan waktu untuk menekan Qinchen. Karena jika sampai bayangan hantu dari lelaki tua Sikong Jen itu juga datang, maka dirinya akan mendapat masalah jika dia ingin membunuh anak ini. Namun sebelum Nona Sikong Anyun dapat mengaktifkan pemikiran spiritual dari Sikong Jen, Qinchen tiba-tiba berkata dengan dingin kepada Nona Sikong Anyun, singkirkan tanda perlindunganmu itu, kata Qinchen. Tapi tuan muda, kata Nona Sikong Anyun. Dia terkejut. Singkirkan saja, apakah menurutmu aku tidak bisa menghadapi bayangan spiritual orang ini? Kata Qinchen. Matanya tenang meskipun tubuhnya rusak, tetapi Qinchen tidak terlihat panik sedikit pun. Tetapi tuan muda, kata Nona Sikong Anyun, dia nampak masih merasa cemas. Kalau kamu percaya padaku, simpan saja jimatmu itu. Ini hanyalah bayangan pemikiran spiritual, saya bisa menghancurkannya dengan menjentikan jari, kata Qinchen. Dia berkata dengan tenang dengan ekspresi santai. Hal ini membuat semua orang terdiam. Kamu hampir terbunuh sekarang, tetapi kamu masih terlihat percaya diri. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Boom, pada saat ini kekuatan mengerikan dari Sien Supreme mengalir ke tubuh Qinchen dengan gila-gilaan. Dengan keras tubuh Qinchen mengeluarkan suara retak seolah-olah bisa meledak kapan saja. Benar, ini cara yang benar, kata Qinchen. Meskipun tubuh Qinchen terus-menerus berderak, tetapi Qinchen malah tertawa keras. Ini sangat bagus, Sien Supreme yang agung. Jika kamu tidak menggunakan kekuatanmu lagi, menurutku, apakah kamu ini Banji? Ayo, terus dorong kekuatanmu yang lebih kuat, kata Qinchen. Hantu pikiran spiritual Supreme dari Sien Supreme memiliki mata yang dingin ketika mendengarnya, dan kemarahan yang tak ada habisnya seketika muncul. Anak di depannya ini masih memprovokasi dirinya di dalam keadaan seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati. Karena kamu bersikeras melakukan ini, maka aku akan membantumu, kata Sien Supreme. Matanya dingin, dan ketika dia melihat bahwa Qinchen benar-benar menghentikan Nona Sikong Anyun untuk tidak mengaktifkan jimat dari Sikong Jen, Sien Supreme pun merasa sangat gembira mengetahui bahwa ini adalah kesempatan baginya. Dan boom, pada saat ini bayangan pikiran spiritual Sien Supreme bersinar di sekujur tubuhnya, dan aura Supreme tahap tengah yang menakutkan meledak secara langsung. Ini, di kejauhan lelaki tua beralis putih Mo Lin dan orang lainnya dari sekte
Lin Yuan tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Meskipun napas Xian Supreme tidak ditujukan kepada mereka, tetapi mereka langsung berlutut di tanah dan memuntahkan darah di bawah napas agung ini. Mereka tidak bisa bahkan untuk menatap pihak lain. Aura Supreme tahap tengah itu terlalu kuat, bahkan jika itu hanyalah ilusi pemikiran ilahi dari tanda batu Supreme. Namun jejak asal-usulnya itu berasal dari tanda batu Supreme yang sebenarnya, dan itu dapat menginspirasi segala sesuatu di dunia. Duar. Pada saat ini seluruh tanah lelur kegelapan terus-menerus bergemuruh, dan gumpalan aura kegelapan menyerbu dari langit dan bumi, berkumpul di tubuh Xian Supreme. Kemudian itu seperti lautan luas, itu pun menghantam Qin dan meledakkannya. Retakan gelap seketika muncul samar-samar di tubuh Qin dan Qin hampir meledak di tempat. Hahaha, apakah hanya itu yang kamu punya? Beri aku lagi. Yang mulia Xian Supreme, apakah kamu belum makan? Kekuatanmu begitu lemah, kata Qin. Dia tertawa. Meskipun tubuh fisik Qin sepertinya akan meledak di bawah tekanan ini, tetapi Qin masih terlihat menikmatinya dan tertawa liar. Orang ini benar-benar gila. Tidak peduli dari kekuatan mana semua orang yang ada di sana berasal. Namun ketika melihat Qin di dalam situasi seperti itu, tubuhnya yang tertekan itu terus-menerus hancur. Tetapi Qin nampak masih tertawa seperti ini, dan dia bahkan tidak membungkukkan tubuhnya, dan dia hanya melindungi Nona Si Kong Anyun di bawah tekanan ini. Dan hal yang paling sulit dipercaya adalah Nona Si Kong Anyun, yang jelas-jelas dia memiliki cara untuk bisa melawan Xian Supreme. Namun Qin sebenarnya tidak membiarkan Nona Si Kong Anyun untuk mengeluarkan kehendak spiritual dari Si Kong Jen. Meskipun hal ini cukup mengagumkan, tetapi hal ini membuat hati semua orang gemetar. Ini pastilah orang gila yang tidak takut mati. Pada saat ini semua orang berlutut di tanah dan menyaksikan pemandangan ini dengan napas tertahan. Di bawah penindasan Xian Supreme, tubuh Qin terus-menerus runtuh dan Qin benar-benar tidak dapat melawan. Retakan-retakan gelap di tubuhnya sangat mengejutkan ketika orang-orang melihatnya. Meskipun bukan retakan nyata kepada daging, namun itu tetap saja membuat orang merasa menyeramkan. Karena ini berarti kekuatan kegelapan di tubuh Qin mulai sudah runtuh, dan itu tidak bisa bertahan lagi. Tetapi terlihat punggung Qin masih tegak, dia sangat tegak dan bahkan ada senyuman tipis di bibirnya. Anak muda, matilah untukku. Setelah sekian lama tidak mampu membunuh Qin, Xian Supreme akhirnya benar-benar marah. Karena jika dia terus-menerus menyia-nyiakan seperti ini, bahkan jika dia pada akhirnya mungkin bisa membunuh Qin, tetapi reputasinya tetaplah akan rusak. Oleh karena itu, boom, saya melihat tubuh Xian Supreme langsung terbakar. Ini adalah sumber pemikiran spiritualnya yang langsung menyala, dan aura menakutkan yang mengejutkan zaman tiba-tiba turun, seperti gelombang kegelapan dengan ganas menekan Qin. Lalu kemudian terjadilah ledakan. Tetapi tepat ketika semua orang mengira Qin sudah mati, kali ini tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari tubuh Qin. Raungan ini terdengar seperti ada sesuatu yang retak, seperti kunci yang tiba-tiba terbuka. Itu dia. Pada saat ini Qin tiba-tiba tertawa dan seluruh tubuhnya tiba-tiba langsung berubah dan boom. Di tubuhnya yang roboh itu aura menakutkan terus-menerus memadat, menggelegar. Itu mewakili aura puncak setengah langkah Supreme. Itu berkumpul secara tiba-tiba dan samar-samar kekuatan Supreme tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Ada ledakan dan energi dalam melonjak ke langit seperti naga terbang di langit. Aura di tubuh Qin melonjak beberapa kali dalam sekejap, dan tubuh aslinya yang tegak itu malah semakin tegak, seperti dewa yang menegakkan tubuhnya kembali. Saat ini aura kegelapan yang dilepaskan oleh Xian Supreme terus-menerus menekan Qin. Kemudian ada ledakan keras di bawah kekuatan ilahi Qin. Serangan mengerikan dari Xian Supreme pun diblokir dalam sekejap, dan lapisan berat energi Supreme ditekan. Namun Qin tetap tidak bergerak. Qin menghadap ke langit dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Dan boom, seolah-olah dewa telah mengulurkan tangan ilahinya. Pemikiran dari Xian Supreme yang agung pun yang awalnya menyatu, yang tak terkalahkan, yang menyerang dengan bayangan hantu pada saat ini, itu pun langsung hancur berkeping-keping dan diledakkan oleh pukulan Qin ini. Dengan raungan tubuh ilusi dari Xian Supreme yang menjulang tinggi seketika terbang mundur di bawah pukulan Qin. Energi Supreme runtuh padanya dan itu hampir runtuh sepenuhnya. Pembalikan seperti ini sungguhlah luar biasa, membuat semua orang tercengang.
Dan yang lebih sulit dipercaya itu adalah energi gelap pada Qin-Chen seperti lautan luas yang membanjiri seluruh dunia ini. Aura yang membuat orang berdebar-debar pun datang. Orang tua beralis putih Molin dari sekte Lin Yuan dan yang lainnya merasakan aura menakutkan yang menekan mereka, dan mereka bahkan merangkak lebih dalam lagi. Wah, kamu. Xian Supreme memandang Qin-Chen dengan kaget dan juga marah. Dia tidak dapat mempercayai apa yang dia lihat, karena pada saat ini aura pada tubuh Qin-Chen sebenarnya telah mencapai kondisi puncak setengah langkah Supreme, yang merupakan terobosan yang mencengangkan dibandingkan sebelumnya. Saya benar-benar harus berterima kasih. Xian Supreme, kamu memang kuat. Mungkinkah untuk mematahkan belenggu di tubuhku, dan juga untuk memahami apa kekuatan sebenarnya dari ranah Supreme itu? Kata Qin-Chen. Dia berdiri tegak, dan tubuhnya setinggi langit, dan dia lurus seperti iblis yang tiada tara. Sebelumnya, bukan karena Qin-Chen tidak bisa melawan, tetapi Qin-Chen menggunakan asal-usul Supreme tahap tengah dari Xian Supreme ini untuk melatih dirinya, mengandalkan tekanan dari Xian Supreme untuk membuat Qin-Chen melakukan terobosan, membiarkan klon dari asal Supreme tahap tengah dari klan kegelapan, dan membantu Qin-Chen untuk menerobos. Kesempatan seperti itu sangat jarang, jadi Qin-Chen harus memanfaatkannya dengan sangat baik. Anda, kata Xian Supreme, dia sungguh merasa sulit untuk dipercaya. Sayang sekali, kekuatanmu tidak sebaik itu, dan kekuatan aslimu juga terlalu lemah. Aku masih ingin menyerang dan berada di bawah tekananmu, tetapi sepertinya itu sudah tidak lagi memuaskan keinginanku, kata Qin-Chen dan menghela napas dalam dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia melihat ke langit dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, aku akan membunuh anakmu terlebih dahulu. Dan setelah itu aku khawatir tubuh aslimu juga akan datang ke sini," kata Qin-Chen. Mata Qin-Chen tiba-tiba tertuju kepada Kaisar Shi. Ditatap lagi oleh Qin-Chen, wajah Kaisar Shi tiba-tiba memucat. "Tidak, ayo pergi." Tanpa ragu-ragu, Kaisar Shi langsung berbalik dan melarikan diri. Ketakutan yang tak ada bisa muncul di hatinya, dan Qin-Chen ini benar-benar menakutkan. "Sekarang kamu sudah di sini, maka diam saja. Kenapa buru-buru untuk pergi?" kata Qin-Chen. Dia tersenyum, darahnya bergetar, dan dengan keras aura kegelapan yang kuat menyatu Kaisar Shi dengan gila-gilaan. Duar, kemanapun aura gelap ini lewat, kehampaan gelap terus-menerus runtuh. Nah, kamu mencari kematian. Melihat ini, wajah Xian Supreme berubah drastis dan dia merasa ngeri. Mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, dia pun segera berteriak kepada Kaisar Shi. "Lari, cepat!" Begitu kata-kata itu keluar, aura asli dari Xian Supreme tiba-tiba membombardir Qin-Chen, dan boom, dalam kehampaan asal Supreme Xian yang asli yang telah dilemahkan langsung diledakkan. Itu langsung berubah menjadi telapak tangan besar meraih dengan kuat ke arah Qin-Chen, mencoba menghancurkan seluruh tubuh Qin-Chen dan meledakkannya untuk memberi waktu bagi Kaisar Shi kesempatan untuk bisa melarikan diri. Namun Qin-Chen terlihat tidak takut sama sekali. "Ketika asal-muasalmu berada pada puncak sebelumnya, kamu bahkan tidak dapat menyakitiku, dan sekarang asal-muasalmu telah rusak. Bagaimana kamu bisa menghentikanku?" kata Qin-Chen. Setelah mengatakan itu, Qin-Chen mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangan. Segera dengan keras telapak tangan yang agung itu pun turun dengan bekas batu diledakkan oleh Qin-Chen dan lalu berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Namun di antara bubuk itu ada serangan yang berubah menjadi pedang gelap secara diam-diam dan menebas ke arah Qin-Chen. Ini adalah konsepsi artistik dari pedang hitam. Qin-Chen terkekeh. Xian Supreme ini masih memiliki metode seperti itu. Meski ada kejutan di sudut mulut Qin-Chen, namun wajah Qin-Chen tetap tenang ketika menghadapi pedang ini. Qin-Chen bahkan tidak mengelak sama sekali. Qin-Chen hanya mengangkat tangannya dengan santai. Dengan suara berdentang, pedang hitam itu pun langsung jatuh dan mengenai tangan besar Qin-Chen. Percikan bertebangan kemana-mana, namun Qin-Chen tidak rusak sama sekali, bahkan tanpa bekas luka sedikit pun. Ketika Qin-Chen masih di ranah setengah langkah Supreme, sumber Supreme-nya berada pada batu ini, bahkan itu tidak bisa menyakitinya. Sekarang Qin-Chen telah menerobos ke ranah puncak setengah langkah Supreme dengan bantuan lawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya energi pedang hitam itu tidak akan dapat membahayakannya sama sekali. Dihantam oleh pedang hitam itu, Qin-Chen hanya merasa gatal. Itu saja, kata Qin-Chen. Qin-Chen tertawa santai dan lalu melayangkan tinju. Dan dengan keras energi pedang gelap itu pun langsung diledakkan oleh Qin-Chen. Pada saat yang bersamaan,
Kincen menghadap ke depan dan mengulurkan tangannya yang besar. Dengan raungan, dunia tiba-tiba menjadi gelap dan aura kegelapan menakutkan dikeluarkan oleh Kincen langsung berubah menjadi tangan raksasa, menutupi, mencoba menangkap Kaisar Si sepenuhnya. Di bawah aura ini, Kaisar Si yang sedang melarikan diri dengan kecepatan tercepatnya pun seketika merasakan kekuatan penangkapan yang tak ada habisnya. Dan itu datang kepadanya. Sosoknya yang terus melarikan diri sepenuhnya seketika langsung dipenjara oleh kekuatan ini. Secara umum tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kekuatannya, dia tidak bisa bergerak. Dan tidak ada cara baginya untuk bisa melarikan diri dari dunia ini. Sialan, pergi, kata Kaisar Si. Dia terkejut dan marah dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Ketika dia berbalik, aliran cahaya hitam meledak yang merupakan segel hitam dari batu jauh. Dengan keras, segel hitam dari batu jauh itu langsung dihancurkan oleh Kaisar Si untuk menjadi sangat besar dan dalam sekejap dengan ukuran 10 kaki lebih besar dari sebelumnya. Itu kemudian langsung jatuh kepada Kincen. Hahaha, itu hanya harta karun tingkat setengah langkah supreme, konyol, kata Kincen. Dia terkekeh dan matanya dingin. Dengan keras, segel hitam besar dari batu abadi yang berukuran 10 kaki itu mengenai tangan raksasa gelap Kincen, lalu membuat raungan yang mengejutkan. Namun telapak tangan yang besar yang ditentangkan oleh Kincen itu bahkan tidak bergerak sama sekali. Dengan sedikit menyakar, retakan tiba-tiba muncul pada segel batu hitam tersebut yang seperti gunung suci kuno. Kincen mencubitnya dan langsung memecahkannya menjadi beberapa bagian. Segera setelah itu, boom, segel hitam besar dari batu abadi itu meledak dalam sekejap dan langsung hancur. Sumber setengah langkah supreme bergurir langsung diselap oleh Kincen dan menghilang. Kincen bahkan tidak repot-repot menelan harta karun tingkat setengah langkah supreme seperti itu. Kincen hanya menghancurkannya dan menyerap esensinya saja. Apa? Melihat pemandangan ini, Kaisar Si ketakutan dan gemetar di dalam hatinya. Tetapi dia hanya bisa melihat tangan besar Kincen telah jatuh kepadanya.